dapat bertujuan untuk melibatkan calon pelamar dalam sesi tanya jawab, di mana wawancara kerja ialah tes sesi yang melibatkan percakapan antar pelamar kerja dengan perwakilan perusahaan, karena bertujuan untuk tips komunikasi saat wawancara dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas serta hindari jawaban yang bertele-tele. Jenis-jenis wawancara. Ada jenis wawancara berdasarkan video. Yang pertama, wawancara standar. Wawancara merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya akan diwawancari oleh seorang pewawancara. Yang kedua ada wawancara perilaku. Wawancara perilaku berfokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Cara ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan detail, menciptakan minat dan membangun kesadaran. Mempersiapkan diri dapat membantu menunjukkan penampilan yang baik dan memiliki rasa percaya diri. Aspek yang diharapkan oleh perusahaan yaitu penampilan yang menarik juga baik, dapat mencerminkan profesionalisme dan etika kerja dan dapat menunjukkan bahasa menghargai tempat kerja. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu dapat dilakukan secara verbal, non-verbal, visual dan tertulis. Selanjutnya itu ada sikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun itu merupakan sikap, tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu mimik wajah merupakan salah satu untuk berkomunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keduanya emosi dan. Oke, selanjutnya di sini ada bijak dalam menentukan segala sesuatu dengan memiliki kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai prinsip-prinsip dan moral dan tujuan jangka panjang. Yang keenam itu ada bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu termasuk akibatnya. Yang ketujuh itu ada tanggap. Dalam dunia kerja, sifat tanggap sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah beradaptasi dengan cepat di dunia barunya. Yang ke-8 itu ada rasa percaya diri yang kuat. Aspek ini merupakan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ini ialah kepribadian. Hal ini perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Dari berguna ialah 1. Jangan terlambat. Datanglah lebih awal untuk memberikan waktu antisipasi terhadap kemungkinan hambatan. Yang kedua itu adalah berpakaian rapi dan sopan. Sesuaikan pakaian dengan lingkungan perusahaan atau posisi yang dilamar. Yang ketiga itu bersikap tenang dan yakin. Jaga ketenangan untuk menunjukkan rasa percaya diri. Yang keempat itu adalah tersenyum selalu. Senyum menunjukkan keramahan dan sikap positif. Yang kelima itu ada Pertanyaan wawancara, di mana wawancara berkomunikasi dalam bentuk dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi pelamar untuk menanyakan secara langsung hal mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara, di mana individu akan mencari dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan jabatan pekerjaan yang akan dilamar dan informasi-informasi perusahaan tersebut diajukan oleh pelamar. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pelamar. Pelamar dapat menjelaskan tugas-tugas umum yang berkaitan dengan posisi yang dilamar serta mengenali perusahaan dengan cara melakukan riset mendalam tentang perusahaan yang dilamar dan menjawab dengan jujur, jelas, spesifik, dan realistis untuk pelanggan atau bahkan melebihi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang terakhir ada siapakah usaha yang paling ditambah dalam perusahaan? Bukan oleh penyedia pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan yang akan dilamar. Pelamar itu harus menjelaskan posisi yang dia inginkan dan bagaimana pengalamannya serta keterampilan mereka. Yang kedua itu ada pendidikan.
kan bos berapa saya? 6. Kan biasanya kalau kalian wawancara kan pasti ada pertanyaan dari HRD itu, kontribusi positif apa yang kalian akan kasih ke perusahaan jika kalian diterima oleh HRD ya. Nah itu pertanyaannya, cara menjawab kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk perusahaan. Karena kan pasti setiap perusahaan mempunyai tujuan atau kriteria dalam menerima karyawan, apa tujuan dilakukannya wawancara kerja. Ada berapa jenis wawancara via media, terus jelasin menurut kalian. Tip wawancara HRD kepada pelamar. Cara menjawab kontribusi apa yang kontribusi ketika perusahaan nanya. Di sini kita dapat menjelaskan pengalaman kita di posisi yang kita lamar. Terus kita juga dapat memahami dengan baik tugas yang harus dikerjakan, serta kita dapat meyakinkannya kepada perusahaan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, Sabrina, sebutin jenis wawancara via media ya. Ada banyak jenis wawancara via media dari televisi hingga radio dan media cetak. Wawancara televisi adalah tanya jawab antara reporter dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan. Wawancara radio merupakan kegiatan yang dilakukan penyiar radio untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Wawancara radio dapat dilakukan di studio atau saat meliput di luar. Rapi tujuannya apa? Tujuan yang dilakukan saat wawancara kerja. Tujuannya itu satu, melakukan sesi tanya jawab, yang dimana wawancara ini menggali informasi mendalam yang nggak bisa dilihat dari dokumen, kayak CV, terus surat lamaran, terus memperoleh informasi secara lisan yang relevan. Nah, pewawancara juga ingin mendapatkan gambaran langsung tentang kandidat, termasuk latar belakang, keanggotaan, pengalaman, dan kepribadian. Terus ada mengumpulkan data untuk mendukung keputusan terkait proses seleksi. Contoh wawancara HRD kepada pelamar itu pertama pasti HRD itu ngelakuin pembukaan ya, kayak selamat pagi, terima kasih telah mengikuti wawancara. Pertama itu pasti HRD itu kayak kita memulai dengan pertanyaan umum. Pertama itu ada pengenalan diri, itu ada pengenalan dari job desk kita, terus ada latar belakang, kelebihan kita. Yang kedua itu ada namanya mengapa Anda melamar di perusahaan ini, kenapa Anda tertarik dalam perusahaan ini gitu, kenapa dilamar, gitu, ada apa gitu. Yang ketiga, hadapi tantangan di pekerjaan sebelumnya, kayak sebelum kamu melamar di perusahaan yang baru, apa ada kendala di perusahaan sebelumnya, apa ada masalah gitu. Yang keempat itu apa pencapaian terbesar Anda yang paling dibanggakan untuk melamar di perusahaan ini, atau pernah menjadi kapten atau pernah menjadi leader di perusahaan gitu. Yang paling tadi aku sampaikan sama Laras tuh kayak disesuaikan aja dengan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut gitu. Apakah udah cukup? Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.